Yesus itu menurut orang Nasrani mati di kayu salib, mati di salib. Maka ada keterangan di sana. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayani Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab apa yang menjadi tuduhan seorang ustadz yang sudah berumur, yang tiap hari kerjanya membahas tentang Alkitab. Dia bertanya, teman-teman, apa alasannya Yesus disalib? Dan kemudian dia berkata bahwa orang Kristen itu mengira-ngira dan mereka tidak memiliki kebenaran atau fakta tentang penyaliban Yesus Kristus, karena di Alkitab dikatakan Yesus disalib, sedangkan di Quran Yesus tidak disalib, dan dia menganggap bahwa Quranlah yang lebih benar daripada Alkitab. Dia tidak tahu bahwa Yesus dan Isa yang ada di Quran itu merupakan pribadi yang berbeda. Dan yang seterusnya, teman-teman, dia berkata bahwa penulisan tentang Injil oleh keempat orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu berbeda-beda. Nah, itu artinya di dalam penulisan kitab suci saja itu sudah berantakan atau tidak sama Injilnya antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebelumnya, teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Yesus itu menurut orang Nasrani mati di kayu salib, mati di salib. Maka ada keterangan di sana. Mengapa? Atau alasannya apa kok Yesus sampai dihukum di salib itu? Di Alkitab diterangkan. Diterangkan di sini. Alasan mengapa Yesus dihukum? Alasan apa Yesus disalib? Maka di situ ada tulisan, di atas kepala itu ada tulisan. Di situ saya tulis. Keempat-empatnya komplit ini. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada yang komplit, kanonik. Tetapi sayang, walaupun empat-empatnya komplit, 1, 2, 3, 4 tidak ada yang sama. Menurut Injil Matius, tulisannya berbunyi, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Menurut Injil Markus, tulisannya pendek, Raja orang Yahudi. Menurut Injil Lukas, inilah Raja orang Yahudi. Terakhir, menurut Injil Yohanes, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, dari 4 tulisan itu ada yang sama? Kenapa kok tidak sama? Kenapa kok tidak sama? Menurut Matius begini, menurut Markus begitu, menurut Lukas, kenapa kok tidak sama? Membaca tulisan itu loh, mengapa tidak sama? Nah, jawabannya Ibu Bapak, mereka itu tidak membaca sendiri. Mereka itu cuma katanya. Mereka cuma kira-kira. Katakanlah penjaringan ini semuanya baca tulisan. Katakanlah tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang baca ini mesti bunyinya gak mungkin akan membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi itu videonya, teman-teman, cuplikannya. Yang pertama yang dia katakan bahwa menurut orang Nasrani atau orang Kristen, menurut dia bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib, sedangkan di Quran katanya diangkat. Nah,
Ini sudah beberapa kali saya jelaskan tentang masalah Isa dan Yesus yang ada di dalam Alkitab itu merupakan pribadi yang berbeda. Karena cerita dan latar belakang yang berbeda. Tempat kelahirannya juga berbeda. Ada banyak perbedaan dan kita tidak boleh memaksa antara Isa dan Yesus itu harus sama. Tidak perlu kita memaksa hal itu. Itu yang perlu kita ketahui. Dan itu juga yang saya harapkan bagi teman-teman semua, supaya kita paham bahwa Isa yang ada di dalam Quran atau Yesus juga yang ada di dalam Alkitab itu pribadi yang berbeda. Ingat itu, banyak perbedaannya. Dan yang kedua, apa alasannya Yesus disalib? Nah, teman-teman, saya memberitahukan beberapa alasan kenapa Yesus itu disalib. Yang pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat, Yesus disalib itu karena memang Yesus itu yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Mari kita lihat dari Matius 1 ayat 21 sampai 23. Begini firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah sebabnya Yesus disalib atau mati di atas kayu salib. Dan ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dan penyaliban Yesus itu merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi, teman-teman ya. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu yang pertama alasannya. Ini secara garis besarnya saja, bahwa Yesus itu disalib karena memang dia yang merupakan korban untuk melunaskan seluruh hutang dosa manusia. Seperti juga ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus dan dia berseru di hadapan banyak orang pada saat itu. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan itulah sebabnya kenapa Yohanes menyebut Yesus itu sebagai anak domba Allah. Karena dialah korban itu. Itu yang pertama alasannya. Dan yang kedua teman-teman, apa yang menyebabkan Yesus ditangkap dan dihukum sampai mati? Karena pengakuan Yesus itu sendiri. Itu alasan yang kedua. Mari kita lihat Markus 14 ayat 61 sampai 62. Begini firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, di ayat 63 nanti disitulah mulai murka imam itu. Dan itulah yang membuat Yesus ditangkap oleh mereka. Karena Yesus mengaku bahwa dialah Mesias, dia anak yang terpuji. Karena dalam pandangan orang Yahudi, ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, sama halnya dia menyamakan dirinya dengan Allah, dan orang Yahudi menuduh dia sebagai penghujat Allah. Itulah sebabnya mereka menangkap Yesus pada saat itu. Kenapa Yesus ditangkap dan kenapa orang-orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi membenci Yesus? Karena memang mereka tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau seandainya mereka mengenal Yesus sebagai Mesias dan sebagai anak Allah, maka mereka tidak bakal menangkap Yesus. Justru di ayat Markus 14 ayat 61 sampai 62 itu, karena Yesus mengaku dirinya sebagai Mesias dan sebagai anak yang terpuji, disitulah mereka menangkap dia. Itu alasan yang kedua. Dan jelas seperti apa yang dikatakan di dalam Markus, karena memang untuk memikul dosa kita, untuk menggantikan kita dari hukuman dosa itu teman-teman. Dan itu juga sudah dinubuatkan dari
kitab para nabi, kitab Taurat Musa, Nabi Yesaya itu sudah jelas, sudah disampaikan di sana tentang penderitaan Yesus. Untuk apa? Untuk menanggung dosa umat manusia. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, datanglah Yesus ini sebagai firman yang datang dalam rupa manusia. Lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jelas di sini teman-temannya, ia sendiri telah memikul dosa kita, seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Itu sudah jelas alasannya ya, untuk menggantikan kita dari hukuman dosa. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang kaya, setiap orang yang baik, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang seterusnya teman-teman, ketika dia berkata bahwa antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak sama tulisannya. Kenapa tidak sama teman-teman? Karena tidak ada dari antara mereka yang saling menyalin tulisan satu sama yang lain. Markus tidak menyalin dari Matius. Lukas tidak menyalin dari Markus. Yohanes tidak menyalin dari Lukas. Tidak ada yang saling mengopi. Itulah sebabnya tidak sama. Kalau seandainya Markus mengopi atau menyalin tulisan dari Matius ini, maka yang disebut tulisan Markus itu adalah manuskrip. Nah, tetapi tidak demikian. Tulisan Markus disebut autograf karena dia tulis sendiri tentang cerita itu. Karena mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka saksikan sendiri, apa yang mereka lihat sendiri, teman-teman. Kejadian pada saat itu. Mungkin kalau kita melihat satu peristiwa, teman-teman ya. Kita melihat satu peristiwa, ada beberapa orang, mungkin kita 5 orang melihat satu orang yang kecelakaan. Pasti ketika kita membuat cerita, pasti ada yang berbeda kalimatnya sedikit. Tetapi konteksnya tidak berubah. Tetap yang kita ceritakan itu adalah orang yang mengalami kecelakaan misalnya. Itulah sebabnya tidak sama tulisan mereka. Karena mereka tidak saling mengopi. Kalau kopian tadi seperti ini kita copy, ya koma titiknya, tanda tanyanya, tanda serunya sama semua persis. Itu kopian namanya. Fotokopi namanya. Manuskrip namanya, bukan autograf. Tetapi kenapa berbeda-beda? Itu karena mereka menulis sesuai dengan karunia roh kepada mereka. Dan mereka juga menulis sesuai dengan kesaksian mereka, di mana mereka melihat peristiwa itu. Tidak mesti sama, tetapi konteks yang mereka tulis itu sama. Mungkin Injil yang satu, penulis Injil yang satu menekankan kemanusiaan Yesus, yang satu menekankan ketuhanan Yesus, yang satu menekankan Yesus sebagai Mesias, yang satu sebagai anak Allah, dan biasanya yang lebih menekankan kristologi Yesus Kristus itu adalah Injil Yohanes. Jadi itulah sebabnya kenapa berbeda-beda teman-teman. Kalau Injil Matius menuliskan inilah raja orang Yahudi, dan kemudian yang satu menuliskan ini raja orang Yahudi, dan yang satu menuliskan inilah Yesus dari Nazaret raja orang Yahudi, berbeda kalimatnya, mungkin berbeda kata-katanya, tetapi yang mereka ceritakan itu Yesus sebagai raja orang Yahudi, konteks yang mereka ceritakan. Nah, sekali lagi kenapa berbeda? Karena memang itu bukan fotokopi, teman-temannya, dan bukan juga manuskrip. Nah, berbeda. Kalau manuskrip itu kan salinan, sesuai dengan titik komanya, kata-katanya. Jadi mereka menulis sesuai dengan hikmat daripada Roh Kudus dan sesuai dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Jadi itu dia teman-teman yang saya sampaikan, kiranya kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi
keraguan atau kekeliruan dari seorang ustadz yang menyampaikan atau yang membahas tentang Alkitab. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.